Nah, tentu saja langkah pencegahan pertama adalah satu, mengurangi mobilitas. Ya, kalau bisa di rumah aja ibu hamil, kalau bisa. Dan tidak hanya ibu hamilnya, tapi juga orang-orang yang tinggal serumah dengan ibu hamil tersebut, membatasi mobilitas. Kalau memang dimungkinkan 100% work from home itu sangat baik sekali. Ya, keluar kalau betul-betul perlu sekali. Misalnya ke dokter kandungan untuk periksa kehamilan gitu ya, atau ke dokter anak antar anak atau vaksinasi gitu. Jadi membatasi mobilitas itu perlu disadari sebagai suatu protokol kesehatan yang paling utama. Yang kedua, kalau harus keluar rumah, bagaimana? Ya pastikan itu betul-betul hal yang penting. Dan selanjutnya, pastikan menggunakan masker. Dan ibu hamil juga harus update nih, ya, dan keluarganya, suami juga. Masker aja bisa berubah-ubah nih rekomendasinya. Yang terbaru adalah kita dianjurkan menggunakan masker bedah dilapis dengan masker kain yang terpasang baik gitu, sesuai dengan bentuk wajah kita. Jadi pasang masker juga jangan sembarang asal memakai aja gitu ya. Yang kedua, jaga jarak dengan orang lain, karena kita kalau keluar rumah berarti kita akan ketemu atau berpas-pasan dengan orang lain, jaga jarak ya, social distancing. Dan selanjutnya menghindari kerumunan ya. Kita tahu resiko kerumunan di situ ada banyak orang, tentu saja dapat beresiko penularan. Nah, satu lagi, cuci tangan ya. Apabila dimungkinkan cuci tangan pakai sabun dan air bersih. Tapi apabila tidak memungkinkan maka bisa sedia hand sanitizer yang bisa dibawa kemana-mana sehingga memudahkan kita untuk mencuci tangan. Yang lainnya misalnya tambahan face shield boleh pakai face shield gitu ya. Tapi masker yang utama. Dan satu lagi yang sekarang nih sudah dicanangkan oleh pemerintah dan sangat kita support adalah vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil. Jadi vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil ini fungsinya atau tujuannya satu, mencegah ibu hamil tertular COVID-19. Ya. Tapi ada yang sakit, karena setelah divaksin masih sakit. Iya betul, vaksin mungkin tidak dapat mencegah 100% seorang ibu hamil itu sakit COVID. Tapi setidaknya apabila seorang ibu hamil mengalami COVID-19, dengan sudah mendapatkan proteksi vaksinasi, maka ia tidak akan mengalami sakit COVID yang sifatnya berat, yang membahayakan nyawanya. Jangan lupa ya, ibu hamil ini kan hidup di suatu lingkungan keluarga, satuan unit yang sangat penting, fondasi bangsa yaitu keluarga. Nah, dengan kita melindungi ibu hamil, kita juga turut melindungi keluarga di mana ibu hamil itu berada gitu ya. Jadi itu langkah-langkah yang perlu dilakukan ibu hamil. Selain itu juga perlu waspada dan rajin-rajin cari informasi dan jangan sampai terjebak kepada informasi ya atau hoax yang dapat mengakibatkan hal yang negatif pada kita dan keluarga kita. Sebetulnya begini, selain protokol tadi yang tambahan COVID-19, ibu hamil itu perlu nomor satu memperhatikan nutrisinya. Ya, nutrisi itu gizi seimbang, cukup karbohidrat, protein, kandungan lemaknya, vitamin dan mineral, serta cukup minum air. Itu udah hal yang harus betul-betul diperhatikan oleh ibu hamil. Cukup nutrisi. Adapun vitamin-vitamin pelengkap yang diberikan oleh dokter atau bidan atau layanan kesehatan itu sifatnya melengkapi saja. Melengkapi manakala misalnya ibunya kekurangan zat besi, ditambahkan zat besi. Ya. Kecuali asam folat ya, kalau asam folat memang diberikan kepada ibu hamil secara menyeluruh ya. Tidak perlu dihitung apa kekurangan atau tidak gitu. Tapi vitamin-vitamin lain sifatnya itu tambahan ya. Ada sebutan vitamin C, vitamin D harus disesuaikan dengan kebutuhan si ibu hamil tersebut. Ya. Dan harus sesuai dengan pantauan dari dokter yang merawat ya. Maka itu sekarang kita bersyukur ada fasilitas telemedicine di berbagai rumah sakit dan juga disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah ibu hamil dalam berkomunikasi dengan layanan kesehatan sehingga setiap penggunaan vitamin ataupun apapun obat-obatan yang sifatnya digunakan untuk melawan COVID-19 itu dalam pemantauan tenaga medis. Jadi sifatnya nutrisi. Yang kedua, aktivitas fisik ya. Ibu hamil itu harus bergerak, tidak boleh kurang gerak. Gaya hidup yang kurang gerak itu harus segera diminimalisir. Inilah saatnya untuk momentum di pandemi. Ibu hamil bisa bergerak dengan jalan kaki, jalan cepat, tentunya dengan protokol kesehatan di lingkungan rumah sendiri ya.
Jadi tidak membahayakan, tidak harus pergi ke pusat olahraga lalu bertemu dengan online, tidak, tentu saja itu tidak dianjurkan. Sekarang bisa latihan dengan pelatih melalui online atau lewat YouTube gitu, misalnya banyak sesi-sesi yang bisa dikerjakan. Tapi ibu hamil dimotivasi untuk bergerak sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kondisi kehamilannya. Ya, jadi nutrisi, cukup minum air, gerak, dan juga berjemur. Dianjurkan berjemur di pagi hari, di matahari sebelum jam 9 pagi ya, biasanya dari jam 7:30, ya setidaknya 3 kali seminggu gitu ya, selama 10-15 menit. Kita harapkan vitamin D-nya teraktivasi dengan terkena sinar UV dari sinar matahari, dan itu akan serta-merta membantu meningkatkan kadar vitamin D dalam ibu, dan selanjutnya akan membantu kekuatan sistem atau imunitasnya. Satu lagi nih, kesehatan mentalnya. Nah ya, kesehatan mental itu harus dijaga. Apalagi sekarang kita tahu COVID-19 ini menimbulkan kecemasan ya. Jadi mari kita bersama suami mensupport istrinya agar si istri dapat mencapai kesehatan fisik dan mental yang memadai dalam menghadapi kehamilan.